Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyajian data dengan tabel, yaitu matkul statistik. Pertama, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel adalah data yang bertujuan untuk menyajikan informasi atau gambaran mengenai jumlah secara rinci dan sehingga memudahkan untuk menganalisis suatu data tersebut. Contoh penyajian data dalam bentuk tabel diantaranya sebagai berikut, yaitu tabel baris kolom. Tabel baris kolom adalah penyajian yang terdiri dari baris dan kolom. Tabel baris kolom dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tabel satu arah, 2 arah, dan 3 arah. Tabel satu arah adalah tabel yang berisi tentang suatu hal atau satu karakteristik saja. Tabel ini merupakan bentuk tabel yang paling sederhana. Yang kedua yaitu tabel 2 arah. Tabel 2 arah adalah tabel yang berisi hubungan antara dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Misalnya data penjualan dan market share perusahaan smartphone. Yang ketiga adalah tabel 3 arah, adalah tabel yang berisi hubungan 3 hal atau 3 karakteristik yang berbeda. Yang terakhir adalah tabel silang. Tabel silang, penyajian data bentuk tabel silang bisa menginformasikan tentang 2 hal atau lebih yang berhubungan secara bersamaan. Misalnya data hasil penelitian yang berupa perhitungan frekuensi dan persentase. Jumlah karyawan yang mempunyai tabel silang hanya terdiri dari satu variabel. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Saya Ihsan Pradipta Harjogiswara, NIM 193111161 kelas 3E. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Perkenalkan, nama saya Bayu Andika, NIM 164. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang penyajian data dalam bentuk poligon. Berikut ini adalah data nilai fisika dari kelas IPA 4 yang berjumlah 40 siswa. Penyajian data acak di atas tadi dalam tabel kelompok dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menentukan nilai tengah dari setiap siswa. Nilai tengah tersebut kita peroleh dengan cara menjumlahkan batas bawah nilai dengan batas atas nilai dari para siswa tersebut, kemudian dibagi 2. Misalnya, suatu kelas memiliki rentan 71 sampai 75, maka batas nilai atas dan nilai bawah para siswa tersebut berturut-turut adalah 70,5 dan 75,5. Sehingga titik tengah kelas tersebut adalah 73. Hasil selengkapnya terdapat dalam tabel berikut ini. Kemudian kita menyiapkan bidang kartesius yang memuat nilai pada sumbu X dan data frekuensi pada sumbu Y, serta batas rentang nilai untuk setiap nilai. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada bidang gambar berikut ini. Langkah selanjutnya yaitu pasangkan data yang sesuai antara data nilai titik tengah pada setiap nilai dan frekuensi kurang dari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan penyajian data dalam bentuk poligon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baiti Kasanah Dwi Nova Lestari, NIM 193111163 dari kelas PAI 3E akan menjelaskan tentang histogram. Histogram adalah merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual, seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Manfaat menggunakan histogram adalah untuk memberi informasi mengenai variasi dalam proses, membantu manajemen dalam membuat keputusan, dalam upaya peningkatan proses yang berkesinambungan. Dan berikut adalah langkah-langkah dalam membuat histogram. Yang pertama itu mengumpulkan data pengukuran. Data yang membuat histogram adalah data pengukuran yang berbentuk numerik, seperti contoh kedua adalah menentukan besarnya rank. Sebelum menentukan besarnya rank, kita perlu mengetahui nilai terbesar dan nilai terkecil dari seluruh data pengukuran kita. Cara mengetahui nilai rank adalah ketiga adalah menentukan banyaknya kelas interval. Sebagai pedoman, terdapat tabel yang menentukan kelas intervalnya sesuai dengan banyaknya jumlah sampel unit pada data pengukuran. Seperti contohnya adalah keempat adalah menentukan lebar kelas interval, batas kelas, dan nilai tengah kelas. Yang pertama menentukan lebar kelas interval. Yang menentukan lebar setiap kelas interval adalah pembagian rank atau langkah kedua, dan banyaknya interval kelas atau langkah ketiga. Yang kedua menentukan batas setiap kelas interval. Untuk menentukan batas untuk setiap kelas interval, kita memakai rumus nilai terendah dikurangi setengah kali unit pengukuran. Dan yang ketiga adalah menentukan nilai tengah setiap kelas interval. Nilai tengah pertama itu sama dengan batas atas plus batas bawah kelas pertama atau 2. Dalam pembuatan histogram berikutnya adalah yang kelima, yaitu menentukan frekuensi dari setiap kelas interval. Untuk mempermudah perhitungan, pakailah tanda teli pengelompokan kelima untuk menghitung satu persatu jumlah frekuensi yang jatuh dalam kelas interval. Contohnya adalah sebagai berikut. Dan yang keenam adalah membuat grafik histogram. Membuat grafik histogram itu dengan cara yang pertama membuat grafik horizontal dengan menggunakan skala berstandarkan pada unit pengukuran data. Yang kedua membuat grafis vertikal dengan menggunakan skala frekuensi. Ketiga, menggambarkan grafik batang. Tingginya sesuai dengan frekuensi setiap kelas interval. Dan yang keempat, jika terdapat batas spesifikasi yang ditentukan oleh customer atau pelanggan, maka tariklah garis vertikal sesuai dengan spesifikasi tersebut. Cara di atas adalah cara manual dalam pembuatan grafik histogram, dan contoh grafik histogram adalah sebagai berikut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya minta maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva. Kurva adalah penyajian data yang menggunakan probabilitas atau peluang yang berbentuk bel atau genta simetri. Contoh penerapan kurva, misalnya pada waktu guru memberikan nilai pada siswanya. Macam-macam kurva dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kurva distribusi normal, dan yang kedua adalah kurva distribusi Joling atau tidak normal. Ciri dari kurva distribusi normal ialah nilai mean, median, dan mode itu sama. Sedangkan ciri dari distribusi tidak normal atau Joling itu nilai dari mean, median, dan mode itu berbeda. Selanjutnya, untuk distribusi Joling atau distribusi tidak normal itu dibagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah distribusi Joling negatif, dan yang kedua adalah distribusi Joling positif. Untuk distribusi Joling negatif, nilai dari mean selalu lebih kecil dari median dan selalu lebih kecil dari mode. Sedangkan pada distribusi Joling positif, nilai mean lebih besar dari median dan lebih besar dari mode. Di PowerPoint sudah terdapat contoh gimana bentuk distribusi normal dan distribusi Joling negatif dan distribusi Joling positif. Jika kurang paham bisa ditanyakan lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila banyak salahnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.